Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'al hadi ila bayani mahlan wa syadi. Amadda arbaban nuha wa rassama syamsal bayani fi suduril ulama. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Mujahidin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang salat khauf, salat ketakutan yang disebabkan oleh peperangan. Di Islam itu adalah agama yang mencakup seluruh aktivitas manusia diatur oleh Islam. Mulai dari hal yang terkecil sampai kepada hal yang terbesar. Kemudian jamaah rahimakumullah, ibadah salat ini adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dalam mukim, musafir, dalam keadaan aman, dalam keadaan perang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, ya. Kecuali kalau sudah gila baru boleh nggak sholat. Jadi kalau mau nggak sholat, gila dulu. Jadi orang gila dulu bolehlah nggak sholat. Ya. Selagi orangnya sudah akil balik, ya, dan tidak dalam keadaan gila, kemudian tidak dalam keadaan mati, maka sholat tidak bisa ditinggalkan. Karena sebagian orang kadang ada beralasan, oh ini pakaian saya lagi kotor, kemudian susah untuk berwudu, ini saya lagi di atas kendaraan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bahkan di sini dijelaskan dalam keadaan perang sedang berkecamuk pun kita tetap diwajibkan untuk sholat. Nah, jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang beberapa kaifiat sholat khauf ataupun sholat dalam peperangan. Kaifiat yang pertama, jamaah dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama sholat takbiratul ihram bersama imam. Sedangkan kelompok yang kedua menjaga jamaah yang sedang sholat ini, ya. Maka bisa saja mereka membelakangi imam, ya, ataupun di samping imam ini manakala musuh tidak berada pada di arah kiblat. Misalkan kiblat itu di barat, musuhnya sedang berada di timur, maka imam membagi dua kelompok. Kelompok yang pertama sholat takbiratul ihram bersama imam, kemudian kelompok yang kedua menjaga. Jadi takbiratul ihram sama kelompok yang pertama, rukuk sama kelompok yang pertama, sujud sama kelompok yang pertama, kemudian hingga selesai satu rakaat. Selesai satu rakaat itu berarti kan sujud yang kedua, kemudian berdiri. Nah, ketika sudah berdiri, jamaah yang pertama ini pergi untuk menggantikan orang yang sedang menjaga keamanan mereka tadi. Kemudian orang yang jaga-jaga itu kemudian ikut di belakang imam untuk rakaat yang kedua. Takbiratul ihram bersama imam, sujud bersama imam, kemudian sampai selesai satu rakaat, ya, sampai selesai satu rakaat. Nah, ketika itu imam tetap dalam keadaan, imam kan sudah rakaat kedua ya Pak ya, imam sudah rakaat kedua, maka imam tetap dalam kondisi duduk tahiyat. Dalam kondisi duduk tahiyat. Nah, kelompok yang kedua ini kan baru dapat satu rakaat,
maka mereka berdiri lagi, kemudian menambahi 1 rakaat lagi. Udah, menambahi 1 rakaat lagi, kemudian sampai mereka tahiyat. Nah, kira-kira kelompok yang kedua ini sudah mau selesai tahiyatnya, maka imam pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kelompok yang di belakang tadi menambahi sholat mereka 1 rakaat seperti itu. Tapi di dalam hadis yang ke-384 ini, kalau nggak salah dalam kitab Bulughul Maram itu hanya ada 4 hadis, Pak. 3 hadis sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ini hadis yang keempat. Jadi dari 381, 382, 383, 384, 4 hadis. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf rak'atun ala ayyi wajhin kana. Rasulullah SAW bersabda, salat khauf itu hanya 1 rakaat saja. Salat apa saja? Salatnya 1 rakaat. Salat zuhur 1 rakaat. Salat asar 1 rakaat. Salat maghrib 1 rakaat. Salat isya 1 rakaat. Salat subuh pun 1 rakaat. Ala ayyi wajhin kana. Dalam kondisi apapun. Rawahul Bazzaru bi isnadin dhaif. Sayangnya hadis ini sanadnya dhaif. Dhaif. Ya. Wa anhu marfu'an, dan daripada Ibnu Umar marfu', laisa fi salatil khauf sahwun. Tidak ada dalam salat khauf itu sujud sahwi. Akhrajahu Ad-Darqutni bi isnadin dhaif. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah metode yang kelima. Gitu. Jadi sholat khauf itu hanya 1 rakaat saja. Jadi caranya gimana? Pertama, imam membagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama jaga, kelompok yang pertama sholat bersama imam. Begitu selesai, ini mau dipraktekkan nggak? Kalau nggak dipraktekkan nggak bingung ya, pasti bapak-bapak bingung. Saya minta 5 orang maju ke depan. Ya, relawan. Ada lagi relawannya 5 orang. Maju Pak, 5 orang. Ini praktek yang 1 rakaat ini seperti apa? Kan bingung ini, ya. Ya, ayo Pak, 5 orang, baru 2. Yang muda-muda, yang merasa dirinya muda. Ya. Ya, 5 orang. Imam membagi 2 kelompok. Bagi 2 kelompok, Pak. Kelompok yang pertama di depan, kelompok yang kedua di belakang. Kelompok yang 2 orang sholat bersama imam, 2 orang jaga-jaga, Pak. Ada ke sana 2 orang. Ya, ada ke sana 2 orang. Nah, ini. Sudah. Nah, sekarang imam takbiratul ihram. Ya, imam takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian baca ayat. Makmum juga takbiratul ihram. Ya, kemudian rukuk, iktidal. Yang di sana nggak adabnya ke sana Pak, ada musuh. Iktidal. Ya, kemudian sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud. Nah, kemudian imam berdiri, makmumnya duduk tahiyat, langsung tahiyatul mubarakat, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai Pak. Udah? Nah, sekarang Bapak gantian ke jaga, yang jaga untuk sholat bersama imam. Imam tetap berdiri di sini. Ya, Pak, ke belakang. Ke belakang gantian. Udah selesai, sholatnya udah selesai. Ya, nah sekarang ini takbiratul ihram bersama imam. Iya. Enggak, imamnya tetap aja berdiri baca ayat itu tadi. Yang kedua ini kayak masbuk gitu Pak ya. Masbuk. Sekarang
baca Fatihah, kemudian baca ayat, ya, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, ya, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, ya, kemudian duduk tahiyat, yang belakang juga duduk tahiyat, ya, duduk tahiyat. Ini enggak, udah selesai, udah jaga terus ya. Nah ini kemudian salam, yang ini langsung salam, ya, udah. Inilah kaifiat yang disebutkan di sini, sholatul khaufi rakaatun ala ayyi wajhin kana. Salat khauf itu 1 rakaat. Ya, imamnya yang 2. Imamnya yang 2. Tapi jamaahnya salatnya 1 rakaat saja. Riwayat ini dhaif. Ya, riwayat ini dhaif. Tapi walaupun dhaif, ada riwayat yang menyebutkan hal yang demikian. Jadi ini hadisnya di sini ada dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazilan baina Dajnan wa Usban muhasirul musyrikin. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di suatu tempat antara Dajnan dan Usban, satu tempat ya, di dekat di Jaziratul Arab. Muhasirul musyrikin, sedang melakukan pengepungan terhadap orang-orang musyrikin. Jadi Nabi kita itu tentara, Pak, bahkan panglima tertinggi Rasulullah itu. Makanya yang mengusir penjajah pun sebenarnya adalah para ulama-ulama kita. Karena memang itu adalah ajaran yang sangat mendasar di dalam agama kita, bahwa tidak boleh ada penjajahan di muka bumi ini. Faqala al-musyrikuna, ya, tatkala mereka sedang dikepung, kaum muslimin ini bilang, inna lihaula'i salatan hiya ahabbu ilaihim min abnaihim wa bakarihim. Ya, tenang saudara-saudara. Ya, mereka punya ibadah sholat, yang mana ibadah sholat itu lebih mereka cintai daripada anak lelaki mereka dan anak perawan mereka. Mereka lebih sayang kepada sholatnya daripada anak lelakinya dan daripada anak perawannya. Ajmi'u amrakum thumma milu alaihim mailatan wahidah. Nanti kalau mereka lagi sholat, lagi sedang sholat, maka lakukan serangan secara tiba-tiba dan kita porak-porandakan mereka. Subhanallah, ya. Faja'a Jibril alaihi salam fa'amarahu an yuqassima ashabahu nisfaini. Maka turun Jibril, turun langsung dari langit untuk memberikan bantuan ataupun mengajarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril memerintahkan supaya Nabi membagi sahabatnya 2 bagian. 2 bagian seperti yang tadi. Fayusalli bihim bi ta'ibatin minhum wa ta'ibatun muqbiluna ala aduwwihim qad akhadhu hidrahum wa aslihatahum. Maka satu taifah salat bersama imam, yang satu taifah lagi menghadap ke musuh. Menghadap ke musuh sambil waspada dan memegang senjata. Sambil waspada dan memegang senjata. Fayusalli bihim raka'atan. Maka kelompok yang pertama tadi salat bersama imam 1 rakaat saja. Setelah selesai 1 rakaat, thumma yata'akhkharu haula'i. Kemudian mereka mundur. Wa yataqaddamu ulaika. Dan yang di belakang tadi maju ke depan, gantiannya. Fayusalli bihim, maka taifah yang kedua, kelompok yang kedua juga salat bersama imam 1 rakaat.
takunu lahum ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atan. Masing-masing taifah salat bersama Nabi satu rakaat. Ya, kalau taifah yang pertama salat bersama Nabi satu rakaat, taifah yang kedua salat bersama Nabi satu rakaat. Walin Nabi alaihi salatu wassalam rakaatani. Tapi untuk Nabi ataupun untuk imamnya salatnya dua rakaat. Seperti itu hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini rawahun Nasa'i. Ada dalam kitab Sunan Nasa'i. Wa rawahu Abu Daud, dan juga riwayat Abu Daud. Wa Tirmizi, dan Tirmizi. Wa sahhahu Al-Albani, dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Nah, tapi pendapat jumhur ulama, hammalahul jumhuru ala anna al-murada annahum sallu rak'atan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma sallu rak'atan li anfusihim kama jaa mufassiran fi ahaditsin akhar. Tapi menurut jumhur ulama, jumhur itu artinya kebanyakan ulama, ketika mereka menjelaskan hadis ini, betul mereka salat bersama Nabi satu rakaat. Tapi setelah mereka sholat bersama Nabi satu rakaat, kemudian mereka tambah satu rakaat lagi, seperti yang kita praktekkan pada pekan lalu, ya kan? Nah, baik kelompok yang pertama menambah satu rakaat, kelompok yang kedua juga menambah satu rakaat. Nah, takunu lahum ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atan wahid. Raka'atan fafihi isyarah ila annahum adraku raka'atan ma'an Nabi wa lam yanfi annahum atau biraka'atin ukhra. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, betul mereka salat bersama Nabi masing-masing satu rakaat. Tapi tidak ada dijelaskan di hadis itu bahwa mereka tidak menambahi lagi. Bahwa mereka tidak menambah, ya. Menurut kebanyakan ulama, walaupun mereka salat bersama Nabi satu rakaat, mereka nggak langsung salam, tapi mereka tambah masing-masing satu rakaat. Itu. Ya, nah, begitu penjelasan oleh para ulama. Itu riwayat yang kedua. Warawa Muslim wan Nasa'i an Ibnu Umar shalla Rasulullah sallallahu salatal khauf fi ba'di ayyamihi. Daripada Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf. Nabi SAW sholat tiba di ayami pada beberapa peristiwa. Faqamat ta'ifatun ma'ahu wa ta'ifatun bi'izail aduwi. Maka satu kelompok sholat bersama Nabi dan satu kelompok lagi sholat, yang satu kelompok lagi berjaga-jaga. Fasalla billadina ma'ahu rak'atan thumma dhahabu wa ja'al akharun. Fasalla bihim rak'ah thumma qadatit ta'ifatan rak'atan. Maka Nabi salat bersama orang yang bersamanya, maksudnya yang taifah yang pertama, kemudian mereka pergi dan datanglah taifah yang kedua. Nah, di sini dijelaskan, ya, kenapa jumhur ulama mengatakan bahwa mereka nambah satu rakaat masing-masing. Katanya, summa qadatit ta'ifatani rak'ah. Kemudian masing-masing kelompok menambah satu rakaat. Nah, itu. Ya. Kemudian yang kedua, ada lagi hadis yang menjelaskan hadis yang mengatakan tadi bahwa mereka tidak menambah seperti yang kita praktekkan tadi, gitu ya. Warawan Nasa'i an Sahal bin Abi Hasmah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim salatal khauf. Fasaffa saffan khalfahu wa saffan musafful adwi. Dari Sahal bin Abi Hasmah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka salat khauf. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fasaffa saffan khalfah. Maka Nabi membuat satu saf di belakangnya. Sudah? Kemudian apa? Wa saffan musafful adwi, dan satu saf lagi menghadap ke musuh. Fasalla bihim rak'atan, maka Nabi salat bersama saf yang pertama satu rakaat.
Tsumma dhahaba haula. Kemudian mereka pergi ke belakang. Sudah. Wajah ulai, dan yang di belakang datang ke depan. Sudah. Tsumma qamu faqadaw rak'atan. Kemudian masing-masing mereka berdiri lagi, nambah satu, masing-masing nambah satu rakaat. Jadi kenapa jumhur ulama mengatakan bahwa mereka nambah? Padahal di hadis ini dikatakan sholat khauf itu satu rakaat. Nah, lakin yushkilu ala hada ma rawan Nasa'i an Ibnu Abbas. Tapi yang menjadi problem dalam masalah ini adalah yang diriwayatkan oleh Nasa'i daripada Ibnu Abbas. Ini yang menjadi masalah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi qaradin wa saffa an-nasu khalfahu saffaini wa saffa khalfahu wa saffa muwaziyal adwi fa shalla bil ladina khalfahu rak'atan thumma sarafa haula ila makani haula wa jaa ulaika fa shalla bihim rak'atan wahidah. Ada satu riwayat Pak yang menegaskan beda dari yang tadi. Jadi katanya pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khauf di satu tempat yang bernama Tiqarah. Namanya Tiqarah. Sudah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi dua shaf. Seperti yang tadi, sama. Satu shaf di belakang Nabi, satu shaf untuk jaga-jaga. Sudah. Fasalla bil ladina khalfahu rak'ah. Maka salatlah Nabi bersama orang yang di belakangnya. Maksudnya yang langsung di belakangnya itu satu rakaat. Setelah itu, tsumman sarafa haula'i ila makani haula. Kemudian yang salat di belakang Nabi tadi sudah pergi menggantikan orang yang jaga. Dan orang yang jaga kemudian maju ke depan untuk salat bersama Nabi. Terus apa katanya? Walam yaqdhu. Dan mereka tidak mengqadha, dan mereka tidak mengganti yang satu rakaat tadi. Bertentangan enggak? Bertentangan. Hadis ini hadis sahih juga. Jadi ketemu hadis yang sahih ketemu sama hadis yang sahih. Seolah-olah ada pertentangan. Apalagi yang bertentangan dengan yang kita sebutkan tadi ini. Marawan Nasa'i wa Abu Dawud an Tha'labah bin Zahdam. Apa yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Abu Dawud dari Tha'labah bin Zahdam, kunna ma'a Sa'id ibn al-As bi Tabristan. Kami bersama Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin As di satu tempat yang bernama Tabristan. Tabristan itu bekas Uni Soviet. Mereka sedang berperang di sana. Faqala ayyukum shalla ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf. Lalu ditanya, siapa di antara kalian, di antara pasukan ini yang pernah sholat bersama Nabi salat khauf? Ya, ini banyak pasukan. Kemudian pasukannya itu kebanyakan tabi'in lah, gitu ya. Lalu ditanya, siapa di antara kalian yang pernah sholat khauf bersama Nabi? Faqala Huzaifah ana. Kata Huzaifah Ibnu Yaman, saya. Berarti pasti yang bilang sholat bersama Nabi ini sahabat. Karena yang ketemu sama Nabi itu namanya sahabat. Yang lain, kenapa nggak sholat bersama Nabi? Kenapa? Karena mereka belum lahir. Ya kan? Karena mereka belum lahir waktu itu. Nah, faqama Huzaifah fasaffan nasu khalfahu saffain. Maka Huzaifah pun menjadi imam. Maka dia bagi manusia di belakangnya menjadi dua shaf. Sudah? Shaffan khalfahu wa shaffan muwaziyal adwi. Satu shaf di belakangnya, satu shaf menghadap ke musuh. Sudah. Fasalla billadhi khalfahu rak'atan. Maka salatlah dia bersama orang yang di belakangnya satu rakaat. Tsumman sarafa haula'i ila makani haula. Kemudian yang salat bersamanya itu setelah selesai satu rakaat pergi ke belakang untuk menjaga, yang di belakang maju ke depan untuk sholat bersamanya. Walam yaqdhu. Dan mereka tidak mengganti satu rakaat. Dan mereka tidak mengganti satu rakaat lagi. Yang maksudnya nggak nambah lagi. Berarti sholatnya satu rakaat.
Ini alasannya. Falihada dhahaba jama'atun minas salaf ila anna salatal khawf yusalliha al-ma'mum rak'atan faqat wa hammalaha ba'dhum ala syiddatil khawf. Oleh karena itulah ya, sekelompok ulama salaf, sekelompok ulama daripada salafun saleh ya mengatakan bahwa salat khauf itu adalah 1 rakaat bagi makmum. Tapi 2 rakaat bagi imam. Itulah yang ada diterapkan dalam semua situasi dan dalam semua kondisi. Tapi kalau kata jumhur ulama, oh itu bisa diterapkan kalau ternyata peperangannya sudah begitu berkecamuk, ya musuh sudah terlalu dekat. Dan kalau dilanjutkan nanti sholatnya agak 2 rakaat, maka boleh jadi orang yang sholat ini akan disergap oleh musuh. Seperti itu. Nah, alasan mereka apa mengatakan sholat khauf itu 1 rakaat saja? Ini riwayat Muslim, Pak. Riwayat Muslim pasti sahih. Ya. Ani bin Abbas faradallahu sholata ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'at wa bis safari rak'atain wa fil khawfi rak'ah. Dari Ibnu Abbas. Allah mewajibkan salat ya. Allah mewajibkan salat atas lisan nabi kamu pada waktu hadir, pada waktu sedang berada di tempat, tidak sedang musafir, 4 rakaat. Ya. Wa bis safari rak'atain, dan pada waktu musafir jadi 2 rakaat. Wa fil khaufi rak'ah, dan pada waktu khauf itu apa? Ketakutan berubah jadi 1 rakaat. Itu ada dalam Sahih Muslim. Mau apa kita ini? Itu hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, ya, kata Ibnu Abbas ini, kata Ibnu Abbas, Allah mewajibkan salat melalui lisan Nabi kamu, ya, salat ketika mukim 4 rakaat, ketika musafir 2 rakaat, ketika ketakutan 1 rakaat. Hadisnya sahih. Katanya di sini, tapi kenapa jumhur mempertahankan bahwa tidak ada salat khauf yang 1 rakaat? Walaupun tadi katanya di situ ada kata-kata walam yaqdu, dan mereka tidak menambahi. Maksudnya apa? Itu bukan tidak menambahi, itu artinya tidak mengqadha. Artinya tidak mengqadha. Maksudnya ketika sudah dalam kondisi aman, ya, mereka tidak lagi mengganti salat khauf itu. Maksudnya salat khauf yang kondisinya seperti itu sudah dianggap salat. Seperti kita, Pak, kalau salat di atas kendaraan, ya kan? Kan nggak menghadap kiblat. Ya kan? Kemudian rukuknya juga nunduk saja. Kemudian sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Itu kira-kira kalau udah sampai rumah nanti diqadha apa enggak? Hah? Kenapa enggak diqadha, Pak? Kan itu soalnya enggak benar. Enggak benar menurut perasaan kita gitu ya. Kalau menurut Imam Nawawi itu diqadha lagi. Dalam fikih Syafi'i yang bermazhab Syafi'i itu diqadha lagi. Ya, kenapa? Karena itu salat darurat namanya. Ya, yang enggak sempurna rukuknya, yang enggak sempurna sujudnya, kemudian yang enggak sempurna taharahnya, mungkin celananya lagi ada kena pipis gitu ya, mau ganti celana, tasnya ada di bagasi pesawat, gimana ngambilnya? Enggak bisa kan? Itu salat aja. Kalau menurut Nawawi itu ganti salatnya. Tapi kalau menurut para ulama enggak diganti. Enggak usah ganti. Gitu. Kenapa nggak ganti? Karena Allah hanya mewajibkan sholat zuhur dalam sehari berapa kali? 1 kali. Ya udah, kalau sudah ya sudah. Saya walaupun saya penganut mazhab Syafi'i, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak qadha.
Tidak diqadha lagi. Kenapa? Karena ad-din yusrun wa la yushaddad dina illa ghalabah. Agama ini mudah. Jangan dipersulit. Ya. Udah sholat aja syukur. Ya. Apalagi bagi awam gitu Pak ya. Udah mau aja dia sholat dalam kondisi apa? Di atas kereta, di atas pesawat, dalam kondisi yang tidak menentu, mau aja dia sholat udah syukur. Ini udah mau sholat disuruh ganti lagi, Allah mendingan nggak sholat sekalian katanya nanti Pak. Seperti itu ya. Nah, panjang sekali penjelasannya, tapi Pak, hadis yang ada ini kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, hadis ini dhaif. Ngapain kita bahas-bahas hadis yang dhaif? Ya. Hadis yang sahih aja udah menjelaskan bahwa salat khauf yang benar itu adalah Nabi membagi dua shaf. Shaf yang pertama salat bersama Nabi, shaf yang kedua jaga-jaga menghadap musuh. Kemudian setelah selesai satu rakaat, ya, setelah selesai satu rakaat, kemudian yang shaf pertama tadi apa? Gimana? Iya, shaf yang pertama ini nambah satu lagi. Nambah satu lagi. Ya. Tapi imam tetap dalam keadaan berdiri sampai mereka salam, kemudian mereka pergi ke belakang. Yang di belakang kemudian maju ke depan. Kemudian imam salat bersama mereka satu rakaat. Kemudian imam menunggu sampai mereka tahiyat. Itu sudah sahih. Ngapain hadis sahih itu dihadapkan dengan hadis yang dhaif kayak ini gitu. Ya. Ini udah dhaif, ngapain? Dhaif itu tidak bisa jadi dalil. Gitu. Makanya jumhur ulama lebih cenderung kepada pendapat ini. Tapi begitu pun Syekh bin Bas pernah ditanya oleh muridnya, apakah ada salat khauf yang riwayatnya satu rakaat? Ya, kata beliau ada. Ya. Paling tidak tadi riwayat Muslim itu daripada Ibnu Abbas yang mengatakan salatul, Allah mewajibkan salat atas dengan lisan Nabi kamu, salat mukim 4 rakaat, salat musafir 2 rakaat, salat ketakutan 1 rakaat. Jadi kalau dalam kondisi berperang, kemudian nanti ada yang mengatakan sholat kita 1 rakaat saja, jangan pula nanti berbeda pendapat di situ, akhirnya sama-sama pasukan perang. Wah, kamu salah katanya, kamu menyalahi sunnah, tembak-tembakan di situ. Wah, itu nggak boleh. Ya, kan umat Islam begitu Pak. Gara-gara masalah kunut, gara-gara masalah apa lagi? Taraweh ada yang 11, ada yang 20. Ya, gara-gara masalah apa lagi? Qobliyah Jumat. Ya, ada yang qobliyah, ada yang enggak qobliyah. Itu menyebabkan perselisihan, kebencian, retaknya persatuan hanya dikarenakan masalah khilafiyah. Masing-masing berdalil. Yang kunut ada dalilnya, yang enggak kunut juga ada dalilnya. Yang qobliyah Jumat ada dalilnya, yang enggak qobliyah ada dalilnya. Itu. Tapi kenapa harus bermusuhan dan kenapa harus saling benci dan saling menjelek-jelekkan? Ya. Padahal ada hal yang lebih besar yang harus kita pikirkan, yang harus kita pikirkan tentang kezaliman, ya, tentang ketidakadilan, tentang perbuatan yang semena-mena. Kenapa tidak energi umat Islam ini dikerahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Kenapa mau menyelesaikan masalah khilafiyah? Yang mana masalah khilafiyah itu tidak akan selesai sampai hari kiamat. Coba aja Pak. Coba kalau ada selesai. Coba kalau antum jelaskan tentang kunut kepada orang yang sejak lahir dia kunut, antum ajak dia tidak kunut. Habis tenaga, habis pikiran, habis waktu, kemudian sampai kapanpun dia gak akan kunut. Yang ada dia tambah benci sama
Sebab yang mendapatkan. Sama juga dengan apa tadi? Qobliyah. Dipaksa dia untuk tidak qobliyah. Padahal sejak kecil dia sudah belajar fikih Syafi'i. Ada qobliyah Jumat. Ya. Dipaksa, ditekan, disalahkan, dikritik, nggak akan berubah, Pak. Percuma habis waktu. Lebih baik seperti kata ulama, nata'awanu fi mattafaqna wa yu'addiru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna. Mari kita tolong menolong untuk hal-hal yang kita sepakati. Apa? Mari kita berdakwah kepada orang-orang yang tidak sholat. Itu pasti sepakat, Pak. Muhammadiyah, NU, Persis, Jamaah Tabligh, apa semua pasti sepakat itu. Ada orang yang nggak sholat, supaya sholat ke masjid. Wa yu'adziru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna. Dan kita harus memaklumi untuk hal-hal yang perbedaannya itu bukan perbedaan akidah, bukan perbedaan prinsip, bukan perbedaan akhlak. Tapi perbedaannya itu hanya masalah perbedaan apa? Perbedaan cara pandang ulama yang berbeda terhadap suatu dalil. Jangan pula mengatakan, oh ini fikih sunnah ini katanya. Memang yang lain fikihnya fikih apa? Fikih Taurat, fikih Injil. Semua fikih sunnah. Semua berdasarkan sunnah. Cuma cara mereka memahaminya berbeda satu sama yang lain. Tafadhol Pak, kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ini selesai ini habis tentang salat khauf. Hadisnya tentang salat khauf. Kemarin sudah kita bahaskan kalau musuhnya berada di depan. Kalau musuhnya berada di selain depan, ya. Kemudian ada lagi ketika perang sedang berkecamuk dan sholat tidak bisa lagi ditunda, maka dikatakan perijalan kiaman warijalan, maka sholatlah kamu dalam keadaan berjalan, berdiri, berlari, sedang apa saja pun sambil takbir, tidak ada masalah. Allahu Akbar. Demo Pak, bukan perang Pak. Demo itu kalau kita kiaskan itu hanya masuknya kepada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, demo itu kan kalau bahasa Arabnya muzaharat. Muzaharat diambil kata zahara. Zahara yuzahiru muzaharatan. Muzaharah itu menampakkan pendapat. Ya, menasehati penguasa. Itu namanya demo. Demo itu menasehati penguasa. Itu. Oh, kalau kenapa enggak satu orang aja yang menasehati? Kalau satu orang enggak didengar, ya udah budek. Gitu. Banyak penguasanya yang budek, gitu. Budek enggak bisa dengar. Nah, maksudnya kenapa harus sholat khauf? Emang siapa musuhnya Pak? Itu jadi ini bukan hanya perang, tapi sholat khauf itu bisa dilakukan ketika misalnya kita sedang berada di hutan, dikejar-kejar sama harimau. Kalau kita berhenti berlari, nanti kita bisa ketemu lagi sama harimaunya. Udah sambil berlari sholat aja, gitu. Atau misalnya seorang penyusup yang ditugaskan untuk menyusup ke wilayah musuh. Nah, kemudian akhirnya ketahuan. Begitu ketahuan, dia melarikan diri. Sedang melarikan diri itu, apakah pakai kuda, apakah pakai motor, ataukah pakai mobil, atau pakai apa saja, atau pakai perahu, atau pakai apa? Itu sholat. Sholatnya sholat khauf. Itu boleh dilakukan sholat khauf, tapi disesuaikan metodenya dengan kondisinya. Itu. Metode yang mana yang mau kita pakai? Apakah metode yang pertama tadi, yaitu musuh berada bukan berada di kiblat, atau yang berada di kiblat? Kalau berada di kiblat sudah pernah kita bahas. Ada pertanyaan Pak tentang ini? Ya, mungkin udah paham ya, udah paham. Tapi kalau nggak kita praktekkan, kayak pada bingung saya lihat tadi. Tapi begitu dipraktekkan, wajahnya langsung berubah, ya. Kelihatan kayak paham. Gitu. Mudah-mudahan paham lah, gitu ya.
Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita udah menyelesaikan salat khauf, kita tentang membahas salat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, yang mana terjadi perbedaan yang tajam di Indonesia, yang menggunakan metode hisab sama satu lagi metode ru'yah, gitu. Yang mana harus kita ikut. Ada lagi di Sumatera Barat metode Naqsabandiyah, yang selalu saja kalau puasanya duluan, hari rayanya duluan juga, ya. Gimana nanti? Mari kita, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas itu berdasarkan sunnah, berdasarkan hadis yang kita lihat sendiri dengan mata kepala. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.